Hujan tadi terlambat pulang bro dari masjid. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan, Mas Fakih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman bisa lihat di sini kita masih bersama matan Qalaidul Aqyan karya Imam Ibnu Balban, ulama yang wafat tahun 1083 Hijriah. Dan kita sudah sampai di halaman ke 125 tentang amar ma'ruf nahi munkar, masih tentang amar ma'ruf nahi munkar. Kata beliau wa a'lahu bil yadi summa bil lisani. Dan yang paling tinggi derajat nahi mungkar dengan apa? Derajat amar ma'ruf nahi mungkar dengan apa nih? Bil yadi, dengan tangan. Summa bil lisani, kemudian dengan lisan. Nomor 2, ini dengan tangan itu mengubah langsung Anda, dan ini umumnya dilakukan oleh yang punya kekuasaan, Seperti misalnya teman-teman sekalian adalah ayah dalam keluarga atau ibu, melihat anak yang melakukan kemungkaran pakai tangan dicegah, kayak gitu. Atau dekan, maka ada mahasiswa apain, misalnya ngerokok, ngumpul-ngumpul, mabok-mabokan, pakai tangan diubah, dihilangkan kemungkaran tersebut, menghilangkan langsung. Itu paling tinggi, karena cepat langsung hilang kalau dengan tangan. Kalau enggak maka dengan lisan, nomor 2. Dan ini umumnya dilakukan oleh, tidak harus berjabat, tidak harus menjabat, untuk dengan lisan siapapun bisa. Ya selama punya ilmunya, selama tahu hikmahnya, sudah memenuhi syarat-syaratnya, maka atau secara umum manusia, insya Allah teman-teman semua bisa berdakwah dengan lisan. Tidak harus dengan ceramah, berdakwah dengan lisan. Ini melihat ada yang mabok di fakultas, diingetin. Nah kalau di UI sudah jelas ya, boleh nggak ngerokok di UI? Ngerokok di PNJ boleh nggak? Gimana? Boleh nggak? Nggak boleh kalau ada ketahuan. Nggak boleh, aturannya jelas. Saya ingat sekali tahun 2009 saya maba tuh. Pengumuman nanti per 2011 tidak boleh lagi ngerokok di UI. Saya ingat banget per 2011. Nah, maka kalau teman-teman lihat ada yang ngerokok, sebenarnya diingatkan bisa dengan lisan. Atau tadi lapor ke dekan nanti mengubah dengan tangan. Lapor ke dekanat gitu ya, bagiannya. Oke, terus kata beliau lagi, fa'adhafu bil qalbi wa huwa bihi fardhu ainin wa la yasqutu bihalin. Dan yang paling lemah nahi mungkar amar ma'ruf dengan hati. Dan dengan hati ini hukumnya fardhu ain. Semua orang harus. Adapun dengan tangan, dengan lisan, maka fardu kifayah. Wala yasqutu bihalin, dan tidak boleh amar ma'ruf nahi mungkar yang minimal nih dengan hati ini tidak dilakukan. Gak bisa. Wala yasqutu bihalin, tidak bisa hilang dalam kondisi apapun. Bagaimana itu dengan hati? Berarti membenci, tidak menyetujui. Kalau kita ada di situ, kita walk out. Itu dengan hati. Wa 'alan nasi i'anatul munkiri wa nasruhu ma'al qudrat. Dan wajib atas masyarakat membantu yang nahi mungkar. Wa nasruhu ma'al qudrat, dan menolong dia sesuai dengan kemampuan. Bukannya malah apa? Bukannya malah apa kira-kira? Kamu sok suci ngelarang-larang. Seperti di surat Al-A'raf, lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadidan. Kayak gitu. Harusnya dibantu. Putus-putus, kenapa? Oke. Wala yungkaru bisayfin wala ason illa ma'a sultanin. Tapi tidak boleh mengingkari dengan pedang, dengan tongkat, kecuali itu adalah petugas dari pejabat, pemimpin, penguasa. Dia baru bisa dengan pedang, dengan tongkat. Selain itu nggak bisa. Dengan tangan ya, dengan lisan ya, apalagi dengan hati wajib semua orang. Dengan tongkat, dengan pedang nggak boleh kecuali pemimpin. Wa man iltazama madhhaban unkira alaihi mukhalafatuhu bila dalilin sabitin. Kalau dan barang siapa yang komitmen pada satu mazhab, contoh misalnya dia mazhabnya apa, saya mazhabnya, kata dia saya mazhab Syafi'i, maka
itu kalau dia melakukan yang sesuai mazhab dia, kita nggak boleh nahi mungkar atau tidak layak lah nahi mungkar. Misalnya kita apa nih? Tidak bisa bukan ada orang-orang yang mengikuti mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i di antaranya misalnya contoh kunut subuh. Contohnya apa? Kunut subuh. Maka tidaklah pantas, tidaklah layak ada yang tidak mengikuti pendapat tersebut kemudian mengatakan kamu ini tidak boleh. Nah, itu tidak layak. Kenapa? Karena itu memang sudah konsep mazhabnya dia. Mazhabnya dia, keyakinan dia, dan ini pendapat yang kuat. Artinya walaupun mungkin pendapat lain bisa lebih kuat, tapi ini pendapat kuat pada akhirnya. Pada akhirnya pendapat kuat. Bukan pendapat yang menyeleneh. Enggak. Oke. Dan sudah saya sering ulang-ulang bahwa tidak hanya Imam Syafi'i yang seperti itu, tapi Imam Malik juga. Bayangkan Imam Malik. Dan mereka kuat sekali keilmuan tentang sunnah Nabi SAW. Intinya, kalau ada yang kunut, sebentar kita meyakini enggak? Kita mengikuti misalnya dalam hal ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Bahwa kunut subuh bid'ah. Maka tidak boleh meskipun demikian kita apa? Mengingkari si yang orang bermadzhab Syafi'i. Tapi kalau dia nggak kunut subuh, itu bisa kita ingkari. Kok kamu nggak kunut subuh? Kan kamu madzhabnya Syafi'i, kamu harusnya kunut subuh. Ah, itu baru bisa. Paham nih bedanya nih? Paham nggak? Apalagi misalnya, madzhab Syafi'i kalau nyembelih kurban apa hukumnya menyebut basmalah? Ulang. Oke, saya ulang. Jadi nahi mungkar itu juga harus memperhatikan keyakinan orang ketika memang masalahnya ijtihadiyah. Ketika masalahnya ijtihadiyah. Sederhana gini, ada isu fikih ya. Bagi sebagian ulama itu kemungkaran. Bagi ulama lain itu bukan kemungkaran, malah sunnah. Oke, contohnya apa? Tadi saya contohkan, contohnya kunut subuh. Kunut subuh menurut mazhab Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berpendapat kunut subuh bid'ah. Kunut subuh apa? Bid'ah. Menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, kunut subuh hukumnya apa? Apa hukum kunut subuh menurut mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i? Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, tegas mereka berdua bilang apa hukumnya? Sunnah. Oke. Berarti kontra nih, ya enggak? Di kontradiktif nih. Yang satu bilang bid'ah, berarti enggak boleh dilakukan. Imam Abu Hanifah. Imam Malik, Imam Syafi'i bilang sunnah. Sekarang ada orang bilang saya madhabnya madhab Syafi'i. Oke, silakan. Dia kunut subuh. Kita, contoh misalnya mengikuti dalam hal ini pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan kunut subuh bid'ah. Bagus nggak kalau kita menahi mungkar teman kita ini yang madhabnya Syafi'i? Ketika dia kunut subuh, kita nahi mungkar. Ini kemungkaran, harus dihilangkan. Nah, gimana? Nah, gimana? Nahi mungkar nggak nih? Ini kemungkaran bid'ah ini. Pak, menurut dia itu sunnah, menurut kita itu bid'ah. Dan masalahnya istihadiyah yang kuat. Masalah istihadiyah yang bukan bukan pendapat nyeleneh. Pendapat yang istihadiyah istilahnya khilafun sa'id atau khilaf mu'tabar. Berbeda pendapat yang mu'tabar. Ya, gimana? Nahi mungkar nggak nih? Enggak. Enggak nahi mungkar. Kita tidak lakukan nahi mungkar. Kenapa? Kaidah fikih berbunyi la inkaro fil mukhtalafi fihi. Atau lebih precisnya lagi, la inkaro fil mujtahadi fihi. Tidak ada nahi mungkar dalam perkara ijtihad. Innamal ingkaru fil mujma'i alaihi. Nahi mungkar itu hanya pada hal-hal yang ijma', pada hal yang disepakati. Nah, hari ini kita sedih ya ketika kadang kadang muncul semangat nahi mungkar pada hal-hal yang diperselisihkan, tapi lembek pada hal-hal yang disepakati. Lembek hal-hal yang diperselisihkan, nahi mungkar kenceng. Padahal itu seharusnya tidak dilakukan nahi mungkar. Tapi pada hal-hal yang disepakati seperti apa? Menutup aurat, menundukkan pandangan, itu kan sepakat. Mana ada mazhab kemudian beda pandangan? Gak ada. Apalagi yang disepakati? Coba, benar nggak? Ada nggak fenomena seperti itu? Semangat dalam mengingkari hal yang diperselisihkan, padahal itu hal istihad. Tapi lembek pada hal-hal yang disepakati bahwa itu kemungkaran. Nah, ya teman-teman menyadari itu, sadar nggak? Atau
Gimana? Nah, ini harus dicek ulang, harus dicek ulang, ya. Betul bahwa ketika kita menilai satu perbuatan ini menurut kita tidak sesuai dengan sunnah, kita harus tegas. Tapi terhadap orang yang melakukannya dan dia yakin itu Imam apa? Imam Asy-Syafi'i. Saya beri contoh saja, misalnya antara Syekh Al-Albani dan misalnya Syekh Ibn Baz, semoga Allah merahmati keduanya. Antara keduanya itu ada perbedaan-perbedaan yang sampai taraf yang satu bilang bid'ah, yang satu bilang sunnah. Yang satu bilang bahwa azan 2 kali sholat Jumat sunnah. Makanya sampai sekarang di Mekah, Madinah masih azan 2 kali. Yang satu Syalbani bilang enggak, itu bid'ah. Ayo, sekarang gimana? Artinya ini biasa. Tadi Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Dua tokoh ahlu sunnah wal jamaah besar. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Beda pendapat masalah konsum. Yang satu bilang sunnah, satu bilang bid'ah. Tapi itulah, pada akhirnya memang ada isu seperti itu. Memang dia tidak selalu. Tapi ada. It's there. Nah, yang seperti ini maka berlaku kaidah. Kalau seseorang sudah komitmen dengan satu mazhab, oke, maka dia tidak kita lakukan nahi mungkar terhadapnya. Ketika itu hal-hal memang ijtihad. Baru diingkari kepada dia kalau menyelisih madhabnya sendiri. Contoh, kamu katanya madhabnya Syafi'i, kok malah main gitar? Kok malah main apa? Main gitar. Main gitar apa hukumnya menurut madhab Syafi'i? Haram ya? Main gitar haram. Menurut 4 madhab haram main gitar. Dia baru halal madhab Dhahiri. Dan saya nggak yakin ada orang zaman sekarang yang bilang madhab saya madhab Dhahiri. Ya satu dua saya dengar ada yang seperti itu tokoh. Tapi ya nggak ada lah orang awam bilang saya madhab Dhahiri. Nah, dia baru diperselisihkan. Nah, baru dia diingkar. Jelas nih. Ada orang madhabnya madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i pendapat resminya ngerokok hukumnya makruh. Maka kalau ada orang bilang saya madhabnya madhab Syafi'i, ngerokok gimana? Kita nahi mungkar nggak? Nah, kita nahi mungkarin nggak? Ah, gimana? Enggak lah. Kan itu ngerokok bagi dia hukumnya apa? Makruh. Kita nggak nahi mungkar. Ya kecuali kalau melanggar aturan yang sudah disepakati, hukmul hakim yarfaul khilaf. Peraturan pemerintah menyudahi perselisihan pendapat. Nah gitu, jelas ya? Jelas nih? Paham nggak nih konsepnya nih? Dari sini kita jadi, oke, iya, iya. Nah, paham ya? Jadi, nih orang madhabnya Syafi'i, tapi nggak kunut subuh. Ah, masalah berarti ini. Tegur, akhi. Kenapa antum nggak kunut subuh tadi? Antum kan madhab Syafi'i, diingkari baru. Tadi, madhab Syafi'i apa tadi? Main gitar haram ya? Kok kenapa akhi kamu main gitar? Ah, atau madhab Syafi'i, apa madhab Syafi'i? Menutup wajah hukumnya apa buat perempuan? Apa madhab Syafi'i itu? Hukum menutup wajah. Apa hukumnya? Madhab Syafi'i itu wajib. Menutup wajah. Ada akhwat bilang, saya madhab Syafi'i ini. Tapi nggak pakai nikob. Diingkari dia. Diingkari. Ukti kenapa nggak pakai nikob? Kan madhab Syafi'i wajib. Diingkari. Tapi kalau kita misalnya madhab Syafi'i. Menutup wajah hukumnya wajib. Teman kita dalam hal ini mengikuti pendapat madhab Maliki. Oke, dia bilang saya ini mengikuti madhab Maliki. Maka madhab Maliki bilang pakai nikob hukumnya sunnah. Maka kita nggak bisa bilang ukti dosa anti nggak pakai nikob, nggak bisa lah, nggak bisa. Oke, nah ini udah bertanya. Jadi nahi mungkar hanya untuk yang haram? Enggak, untuk yang haram dan makruh. Tapi harus memperhatikan apa? Hal-hal yang diperselisihkan para ulama dalam perkara ijtihad, Clear nih, saudara Dito. Teman-teman yang lain paham gak nih? Paham nggak? Nah gimana? Ya jelas ini konsep penting buat saya pribadi ini isu strategis ya, isu krusial sekali untuk teman-teman sekalian. Oke paham ya? Kenapa rokok nggak nahi mungkar? Oh iya benar. Oke. Bisa. Ya. Nggak, maksud saya tadi ngelarang dalam konteks itu haram. Tapi kalau ngelarang dalam bilang kan makruh, ya boleh. Betul sekali. Ya, betul. Terima kasih saudara Dito. Ya, betul. Jadi boleh juga kita mengingkari seorang bermadzhab Syafi'i ketika dia ngerokok. Kan makruh, Makruh itu boleh. Tapi nahi kan udah lewat belum sih pembahasan? Nahi mungkar pada yang haram wajib. Nahi mungkar pada yang makruh apa hukumnya? Nahi mungkar pada yang haram wajib. Nahi mungkar pada yang makruh hukumnya? Gampang. Kalau yang haram wajib dinahi mungkari.
Kalau yang makruh maka sunnah di nahi mungkar. Oke, clear ya. Oke, ada pertanyaan. Kalau madzhab campur gimana? Ini masalah. Madzhab campur maka ya dilihat dia bagaimana pendapatnya selama ini. Dia konsisten lah, jangan seenaknya gitu ya, konsisten dia. Ya nggak selalu harus konsisten tuh satu madzhab selalu nggak. Bisa juga dia dalam hal ini saya madzhab ngikutin ulama ini, dalam ini ya kita tahu lah. Ala kulal intinya pesan sebenarnya pesan besar dari apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Balban adalah bahwa kalau kita nahi mungkar, oke, itu harus memperhatikan perkara-perkara ijtihadiyah, perkara-perkara ijtihadiyah. Agar tidak jangan sampai kita apa? Melarang sesuatu padahal menurut dia gimana? Saya yakin ini sunnah kok. Gimana? Kok gimana dilarang? Nahi mungkar. Ah, jelas ya. Maka dari sini paling aman adalah kita, dan itu sebetulnya kaidah yang Imam Asyuti katakan dalam Al-Ashbahun Nadhair bahwa tidak ada nahi mungkar pada perkara istihad. Tidak ada nahi mungkar pada perkara istihad, nahi mungkar pada perkara yang disepakati. Dan alhamdulillah, kita untuk nahi mungkar dan perkara yang disepakati itu udah selamat dunia akhirat. Benar nggak? Andai semua pendakwah itu cukup nahi mungkar pada hal-hal yang disepakati, Indonesia benar nggak kira-kira? Jadi negara benar nggak Indonesia? Nah gimana? Andai semua pendakwah itu fokus pada nahi mungkar hal-hal yang disepakati, Indonesia jadi negara benar nggak? Kira-kira gimana? Adapun hal-hal yang diperselisihkan dalam perkara istihad, ya ntar lah. Gimana? Jadi negara bener lah Indonesia apa misalnya? Indonesia nggak akan ada yang buka jilbab, ya nggak benar nggak? Jadi negara bener nggak ada yang buka jilbab, nggak ada yang korupsi, semua nundukkan pandangan, apalagi yang disepakati. Masya Allah, nggak ada yang kedukun, kan udah disepakati dukun, nggak ada yang melakukan apa, ngasih sesajen, kan disepakati, gitu ya. Tidak ada yang sekuler, tidak ada yang liberal, tidak ada yang minum-minuman keras. Woi, masya Allah, masya Allah. Tidak ada yang memilih pemimpin non Muslim. Masya Allah, enak banget. Anda ya benar-benar seluruh kekuatan kaum muslimin fokus mengingkari hal-hal yang disepakati. Jadi negara benar kita. Cuma kadang ya ada godaan sedikit ya, atau mungkin kurang sabar dikit, atau ya pertimbangan yang kurang tepat lah. Ya. Kemudian akhirnya tersibukkan dari mengingkari, untuk kerjasama mengingkari hal yang disepakati, kemudian malah beralih ke topik mempeributkan hal-hal yang ijtihad. Saya nggak bilang bahwa diskusi hal-hal ijtihad tidak boleh, boleh. Tapi ada tarafnya, ada siapa yang melakukannya. Orang awam bisa apa mereka mendebatkan hal-hal yang diijtihadkan para ulama? Orang awam bisa apa coba? Apa faedahnya orang awam debatin apa hukum kunut subuh? Apa kira-kira Mas faedahnya? Awam loh, saya bicara awam, tidak bicara ulama level ustadz. Ini awam. Ah, kan begitu, paham ya? Dia ya usul fikih nggak ngerti. Mau bicara hadis doif, pengertian hadis doif jangan-jangan nggak tahu apa tuh hadis doif. Paham nih? Andai, bener Mas, sebenarnya saya pikir-pikir, iya juga. Andai semua orang paham kapasitasnya. Kemudian paham kapan bicara, kapan enggak. Paham kapan nahi mungkar, kapan enggak. Kapan gereng semangat nahi mungkar, kapan nahi, ya kemudian tahan-tahan dikit. Paham, sadar ya? Nah, jadi gitu. Hal-hal tauhid itu hal yang disepakati. Tauhid hal yang disepakati. Coba semangat kita bagaimana supaya misalnya di UI dan PNJ, contoh UI kampus kita nih, kampus sekitar kita nih, biar masyarakat di UI nggak lagi percaya horoskop. Tuh insya Allah nggak ada deh diskusi di LDF tuh, nggak ada, nggak akan, semua sepakat itu, pasti sepakat semua bahwa horoskop tuh musyrik kalau dipercaya, kan gitu. Coba kayak gitu. Apalagi ya, dan seterusnya lah. Oke, wallahu a'lam. Lanjut. Intinya waman, biasanya para ulama ngasih contohnya minum nabid. Karena mazhab Hanafi itu minum nabid itu minuman agak memabukkan tapi bukan dari anggur. Itu kata mereka nggak apa-apa asal nggak bikin mabok. Jadi sebetulnya minum kalau banyak bikin mabok, tapi kalau dikit nggak bikin mabok, maka si mazhab Hanafi ini tidak diingkari. Tapi kalau dia menyelisih pendapat mazhabnya seperti nyembeli nggak pakai basmalah, berarti diingkari. Mazhab Syafi'i sebaliknya, nyembeli pakai basmalah itu sunnah. Maka kalau ada orang mazhab Syafi'i nyembeli nggak pakai basmalah, kita nggak mengingkari dia. Itu tidak wajib menurut mazhab Syafi'i. Tapi giliran mazhab Syafi'i minum nabid tadi yang saya bilang, perasan biasanya dari kurma, maka dia diingkari. Bila dalil sabitin, kalau dia menyelisih mazhabnya tanpa dalil tetap, au taklidin sa'irin, atau taklid. Jadi kalau taklid mazhab lain boleh. Jadi dia mazhabnya Syafi'i, tapi dalam hal ini taklid ke Imam Malik nggak apa-apa, sah. Tapi harus sa'irin, taklid yang boleh. Di antara taklid boleh kalau darurat.
banyak ulama madzhab bilang kalau darurat boleh dia taklid ke imam madzhab sebelah. Misalnya mereka sering contohkan kalau madzhab Syafi'i nyentuh perempuan itu nyentuh lawan jenis batal wudhu. Tapi kalau tawaf gimana? Tawaf dan tawaf bukan di musim corona. Tawaf yang padat teman-teman tahu lah, kalau umroh apalagi kalau haji apalagi tawaf benar-benar dempetan tuh ya, apalagi ya masya Allah masuk ya luar biasa lah. Tuh nyentuh keinjak kaki akhwat, ternyata kecentuh tangan ternyata akhwat atau sejenisnya, ini maka kalau madzhab Syafi'i kan batal. Sementara tawaf syarat sahnya adalah bersuci, nggak boleh dia nggak wudhu. Maka masyakoh sulit dari situ, maka banyak ulama madzhab Syafi'i bilang dia hendaklah taklid ke madzhab ke madzhab sebelah madzhab Imam Abu Hanifah misalnya atau madzhab Imam Ahmad, bahwa tidak batal kalau nyentuh lawan jenis kayak gitu. Au uzrin zahirin, atau ada uzur darurat bil mahdurat, ya kita semua tahu, maka boleh, artinya tidak. Oke, wal ma'rufu, adapun ma'ruf adalah definisi kullu qaulin wa fi'lin wa qasdin hasuna syar'an. Itu setiap ucapan, perbuatan dan niat, hal-hal di hati yang baik secara syariat. Wal munkaru kullu qaulin wa fi'lin wa qasdin qabuha syar'an. Adapun mungkar adalah setiap ucapan, perbuatan dan hal dalam hati yang buruk secara syariat. Wal inkaru fi tarkil wajibi wa fi'lil harami wajibun. Ini dia yang saya tadi bilang. Mengingkari dalam meninggalkan kewajiban dan melakukan keharaman itu wajib. Ya, kalau ada orang meninggalkan kewajiban atau mengerjakan keharaman, maka wajib. Wa fi tarkil mandubi wa adami ta'allumihi wa ta'limihi wa fi'lil makruhi wa ta'allumihi wa ta'limihi mandubun. Adapun pada hal-hal yang sunnah, termasuk dalam hal ini mempelajari dan mengajarinya, atau pada hal-hal yang makruh, termasuk mempelajari dan mengajarinya, adalah sunnah, tadi sudah disinggung. Wa kullu ma yu'maru bihi wa yunha fa imma haqqullahi ta'ala kas-sholati was-shaumi wal hathi 'ala ta'ati wa tarkil maksiat. Setiap yang diperintah atau yang dilarang itu ya bisa berupa hak Allah seperti sholat dan puasa, bisa berupa motivasi untuk berbuat taat dan meninggalkan kemaksiatan. Itu hak Allah. Atau auli adamin, atau hak manusia. Bil mali, seperti orang punya utang tidak membayar padahal mampu, wal haifi, manusia, wa awlahum, atau hak Allah sekaligus hak manusia. Artinya sebetulnya hak Allah juga ada unsur hak manusia, dan hak manusia ada unsur hak Allah, cuma dominan hak Allah, dominan hak manusia, dan ada yang ya tidak ada yang terlalu dominan, yaitu seperti zakat, seperti zakati wal kafarati, seperti kafaroh, wa haddil qadzi, pidana nuduh orang berzina, wa nahwi dzalik. Ini intinya simpulan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu kadang terkait dengan hak Allah, kadang terkait hak manusia, dan kadang terkait kedua-duanya. Itu barangkali bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Dan alhamdulillah kita malam ini dapat sesuatu yang buat saya pribadi itu sesuatu yang penting diketahui setiap mahasiswa. Buat saya pribadi itu sangat kaidah emas lah. Penting diketahui setiap mahasiswa agar kita kemudian tahu batasan-batasan, dan juga jadi membuat kita semakin termotivasi belajar lebih dalam. Kita jadi lebih banyak belajar dibandingkan kita banyak action. Dalam action di sini banyak komentarin orang. Maksud saya action di sini bukan berarti kita sedikit amal, enggak. Amal harus banyak, lebih banyak daripada belajar. Ya, artinya kita belajar dan banyak beramal. Oke, tapi ngomentarin orang yang saya maksud. Nah, kita jadi lebih sabar, lebih teliti, dan lebih intelek juga ketika mengingkari. Tahu, nah ini gampang aja sekarang, teman-teman. Insya Allah di banyak situs di internet sudah memberitahu ini masalah sepakat atau enggak, diperselisihkan atau enggak, ada ya bagaimana peta pendapat ulamanya, kita jadi bisa ngerti, oh begini, akhirnya gitu. Dan itu pada akhirnya jadi nambah wawasan kita juga terkait apa yang kita mau nahi mungkar. Demikian barangkali yang bisa kita pelajari. Insya Allah kita bertemu lagi hari Senin mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.